Ada sesuatu tentang waktu yang selalu membuatku takut. Kita bisa kehilangan segalanya hanya karena satu detik yang terlewat. Aku pikir waktu akan menyembuhkan segalanya sampai aku menemukan jam ini. Tempat ini seperti sudah lama ditinggalkan. Apa ini? Catatan penelitian ayahku? Hah? Hah? Jam ini nyala sendiri. Sejak malam itu, aku mulai melihat bayangan, cahaya, dan waktu yang berputar terbalik. Dan seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu siapa? Kok penampilannya hitam? Tunggu, apa jangan-jangan dia sosok yang gue lihat semalam? Hah? Enggak. Pasti gue salah lihat kan? Baru juga pulang sekolah, masa gue lalu lagi sih? Hah? Dia menghilang. Apa benar gue salah lihat? Tapi, kenapa rasanya kayak dia beneran ada? Duh, perut lapar. Mana dari siang belum makan. Nah, kebetulan ada ramen. Gue isi dulu perut kosong ini biar nggak mikir aneh-aneh. Aroma kuahnya gila enak banget. Kayak bikin tenang. Loh, jam ini kok nyala lagi? Apa karena tempat ini? Aneh, setiap kali aku tenang, jam ini selalu bereaksi. Dan tadi, bayangan itu muncul lagi. Siapa dia sebenarnya? Udah kenyang, tapi kayaknya
ini baru permulaan yang aneh. Entah kenapa malam ini gue ngerasa waktu nggak jalan kayak biasanya. Hari ini aku melihat bayangan itu lagi. Aku yakin dia bukan halusinasiku. Wajah itu terasa nyata. Tapi siapa dia? Dan kenapa muncul setiap kali jam ini menyala? Kalau jam ini nyala lagi, berarti dia ada di sekitar sini. Gue harus cari tahu malam ini. Loh, gerbangnya masih terbuka. Harusnya udah dikunci sekarang. Tapi kenapa nggak ada satpam yang jaga di shift malam? Apa nggak ada shift malam? Atau ada sesuatu yang terjadi di sini? Tapi gue harus tetap lanjut. Tidak ada yang terjadi. Berarti jamnya belum berfungsi di sini. Lampunya kenapa berkedip? Apa jangan-jangan lampunya rusak? Hah, jam ini menyala, berputar. Itu berarti udah mulai berfungsi di sini. Kenapa jam ini bergerak ke depan? Apa yang terjadi ini?
Apa jangan-jangan cahaya biru yang ada di jam ini memberikan arah jalan yang tepat? Gue harus pastiin. Jadi cahaya biru ini ternyata memberi arah ke tempat ini. Ini tempat yang kemarin gue masuk ke dalam gudang tua itu. Tapi apa yang harus gue lakukan lagi di tempat ini? Jadi jam ini mengarah ke pintu itu. Tapi pintu itu kan gak bisa dibuka kemarin waktu gue datang ke tempat ini. Tapi apa harus gue coba membukanya? Oke, gue bakal coba. Pintunya bisa dibuka. Berarti jam ini bukan cuma benda biasa. Mungkin ini yang selama ini yang mau ditunjukin sama jam ini. Tempat ini gelap banget. Gue gak yakin tempat ini dipakai lagi. Kenapa sekolah punya ruang seperti ini? Ada dua jalan berbeda arah, tapi gue bingung mau lewat jalan kemana. Oke, thanks udah kasih arah. Hah? Suara apa itu? Oke, kalau jam ini ingin aku lanjut, gue lanjut. Tapi kalau ada sesuatu di sini, gue harus siap.
Kalau ada jawaban tentang masa lalu gue dan kenapa jam ini bisa aktif, semuanya pasti ada di sini. Itu apa yang di papan tulis? Resonansi waktu. File uji coba 01. Stabilizer belum terhubung. Airi, subjek sinkronisasi frekuensi. Hah? Airi? Nama itu kenapa kepalaku tiba-tiba pusing? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Resonansi waktu. Tahap uji coba awal berjalan stabil. Jika ini berhasil, kita bisa selamatkan banyak hal di masa depan. Ayah, jam ini buat apa? Jam itu untuk menjaga seseorang yang sangat penting. Ren, Ken, kamu di sini lagi ya? Airi, kamu tepat waktu. Hasil tes resonansi sebelumnya luar biasa. Kau satu-satunya murid yang bisa stabil dalam sinkronisasi waktu. Tidak stabil, resonansi melonjak. Mundur semua. Ayah. Tidak, Ren. Ayah, tolong Ren takut. Ren, pegang tanganku. Tidak, Airi. Jaga waktu. Jangan biarkan semua terulang. Jadi, itu Airi. Dia hilang karena menyelamatkan gue. Kalau dia terjebak di waktu lain, maka gue akan menemukannya. Ren, Airi, Ren, sudah lama ya? Airi, itu kamu. Kau masih hidup. Ren, kamu sudah tumbuh besar. Jam itu akhirnya memilihmu lagi. Di mana kamu selama ini? Kenapa kamu hilang? Gue seharusnya yang
Jangan salahkan diri sendiri. Aku memilih saat itu. Kamu harus meneruskan waktu, bukan terjebak sepertiku. Hah, Airi, tunggu. Jangan pergi. Aku akan selamatkan kamu, aku janji. Cari aku sebelum rasa nanti menutup. Tunggu aku, Airi. Aku gak akan biarin kamu hilang di waktu itu sendirian. Anginnya lumayan kencang di sini. Airi, aku akan menemukanmu. Dimulai dari sini. Waktu berhenti. Ren, kamu mendengarku? Airi, di mana kamu? Aku tersebar dalam waktu. Ren, aku ada di sini. Tapi juga tidak. Airi, jangan pergi. Bicara sama aku. Tolong. Jam itu satu-satunya yang masih menghubungkan kita. Tapi setiap detik yang kamu gerakkan akan menarikku ke arah yang berbeda. Kalau begitu, aku akan memilih arah yang membawaku padamu.
Airi, dimanapun kamu berada, aku akan bawamu pulang. Ren, aku masih terikat di resonansi waktu, tapi kamu akhirnya menemukanku. Kali ini aku tidak akan diam. Aku akan menyelamatkanmu sampai akhir. Tarik aku keluar. Titik terakhir itu masih mengurungku. Kalau itu bisa membawamu pulang, maka biarkan saja. Kita lewati semuanya bersama. Aku benar-benar kembali. Iya, kamu sudah kembali. Akhirnya, aku berhasil menyelamatkanmu. Akhirnya, semuanya selesai. Akhirnya, aku bisa kembali ke dunia nyata. Terima kasih, Ren. Karena kamu, aku bebas dari resonansi waktu itu. Aku juga harus berterima kasih pada ayah. Pesan terakhirnya lah yang membimbingku. Dia yang membuatku mengerti cara menutup anomali waktu yang dulu menarikmu saat kamu menyelamatkanku dari ledakan laboratorium itu. Kalau saat itu aku tidak menolongmu, mungkin aku sudah lenyap. Dan kalau bukan kamu, aku tidak akan berdiri di sini.
kenapa penampilanmu masih sama seperti dulu? Seharusnya kamu udah dewasa sekarang. Itu mungkin karena resonansi waktu telah membukukan umurku. Waktu berhenti untukku di sana. Dunia terus berjalan, tapi tubuhku tertinggal. Tapi setelah sekian lama akhirnya, kamu bisa menarikku keluar dan mengembalikan aku ke dunia yang bergerak ini. Sekarang, aku bisa merasakan hangatnya angin lagi. Mendengar suara orang-orang, dan menjalani hidup yang sudah lama berhenti bagiku. Meski semuanya kini berbeda dari dulu. Terima kasih, Renken. Karena kamu, aku bisa kembali. Iya, sama-sama kak. Loh, kenapa panggil aku kak? Panggil Airi aja gak apa-apa. Lagian kita seumuran kan? Aku masih terlihat sama seperti dulu. Jadi santai aja, Ren. Jangan terlalu formal begitu. Iya sih, tapi aku lebih nyaman manggil kak, soalnya kamu sekarang seperti kakakku sendiri. Walaupun kita seumuran, tapi kamu hidup lebih dulu sebelum terjebak waktu. Jadi aku tetap memanggil kak, boleh ya? Ya ampun, Ren. Kamu ini ya. Lucu banget sumpah. Rasanya pengen aku jitak deh kalau kamu tetap manggil aku kakak. Lihat tuh, ada pesawat terbang. Di mana? Mana? Gak ada pesawat di situ, Ren. Ren? Loh, Ren kemana? Ih, kurang ajar, gue ditipu. Tunggu ya, lo, Ren. Akhirnya, sekian lama saya tidak pulang, dan akhirnya saya kembali lagi ke rumah ini. Kira-kira reaksi Ren gimana ya setelah ngelihat ayahnya pulang tanpa ngasih kabar? Biar ini surprise buat Ren. Kira-kira Ren berhasil tidak menyelamatkan Airi dari resonansi waktu? Saya juga masih berpikir sama masalah yang dulu dialami mereka. Ini semua salah saya. Andai saja saya menyelamatkan Airi dari seretan resonansi waktu. Tapi saya belum tahu apa Ren sudah melakukannya atau belum yang saya kasih pesan buat dia. Agar dia bisa menyelamatkan Airi dari resonansi waktu itu. Karena satu-satunya yang menyelamatkan Airi adalah Ren. Saat Ren berumur 17 tahun, sama seperti Airi. Itu siapa ya? Pagi-pagi neken bel. Ayah? Ayah baru pulang. Ayah kenapa gak ngabarin Ren kemarin kalau mau pulang? Ren kangen sama ayah. Maaf ya Ren, ayah kemarin gak sempat ngabarin. Ayah sengaja ngelakuin ini buat surprisein kamu. Ya udah, Ren juga seneng kok kalau ayah pulang hari ini. Oh iya, gimana sama kerjaan ayah waktu itu? Lancar? Alhamdulillah lancar kok Ren. Oh ya, ini ayah bawa oleh-oleh nih buat Ren. Pasti Ren suka. Wah, banyak banget ya. Ya udah, ayo masuk ya. Ren juga udah siapin makanan di meja. Udah lama banget gak ngerasain masakan anak. Memang enak banget ya masakanmu Ren. Jelas dong, siapa yang ngajarin dulu? Ayah gitu.
Ren, kamu masih ingat pesan ayah dulu, waktu kamu masih SMP? Ayah bilang kalau suatu hari Ren bakal mengingat semuanya, dan Ren harus siap kalau waktunya datang. Benar. Dan kini ayah ingin tahu, apa kamu sudah menjalankan pesan itu? Apa kamu sudah menemukan keberadaan tentang Airi? Ren udah melakukannya, ya. Ren masuk ke ruang bawah tanah itu. Ren lihat semua catatan ayah tentang resonansi waktu. Faiz 01 tentang Airi sebagai subjek percobaan. Jam saku biru itu sempat membawa Ren ke masa lalu. Ren lihat bagaimana Airin nyamatin aku yang masih kecil dulu, dan akhirnya terjebak di resonansi waktu. Ren berusaha keluarin dia, dan akhirnya berhasil. Saat semuanya selesai, jam itu retak, dan jam itu hancur. Kalau jam itu sudah hancur, artinya resonansi waktu telah berakhir. Dan Airi kembali seperti sebelum ia terjebak. Benar begitu? Iya, Airi sudah kembali. Sekarang dia hidup di dunia nyata lagi. Umurnya tidak bertambah, tapi jiwanya kembali. Dia baik-baik saja. Terima kasih, Ren. Kamu telah menyelesaikan apa yang Airi tidak mampu selesaikan. Kamu telah menyelamatkan Airi dan masa depan yang dulu terhenti. Ren cuma melakukan apa yang harus Ren lakukan, ya. Mulai sekarang, kau tidak perlu takut lagi. Masa lalu sudah selesai. Airi sudah bebas. Dan waktu sudah memilihmu untuk jadi saksi sekaligus penyelamatnya. Airi, Ren, sekarang kalian main dan bersenang-senang ya. Tapi jangan terlalu jauh. Ayah mau pergi sebentar beli makanan buat kalian. Baik, ayah. Baik, Pak. Loh, Airi, kenapa masih manggil ayah, Pak? Ayah kan sudah bilang kemarin, kamu panggil ayah aja karena mulai sekarang, kamu bukan orang luar lagi. Kamu sudah ayah anggap seperti keluarga sendiri. Iya. Ayah. Nah, begitu lebih bagus. Kalau begitu, ayah pergi dulu sebentar. Kalian jaga diri, jangan pisah satu sama lain. Ayah percaya kalian. Loh, kenapa berhenti? Dan, aku mau naik ayunan itu. Dia ke sana. Boleh, Kak. Kalau kakak mau, ayo. Yuhu. Wah, ini seru banget. Yuhu.
Baru kali ini aku melihat Iris bahagia ini. Andai saja aku bisa melihat ibu tersenyum sebegini indah di surga sana. Beginilah yang ayah inginkan, kalian tertawa, hidup, dan damai. Ren, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Jika waktu bisa bicara, mungkin dia juga berterima kasih karena kamu berhasil memutus rantainya. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan bawamu pulang? Sejak dulu, kamu memang cahaya yang bisa menemukan aku dalam gelap. Mulai sekarang, kita jalan ke masa depan bersama. Iya, Kak. Masa depan ini milik kita berdua.